Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikter Swatama dari kelas 12 Elektronika 1. Di video ini saya akan membuat video tentang pembuatan program 3 buah motor servo menggunakan website Tinkercad. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke websitenya. Untuk websitenya kita silakan cari di Chrome atau Mozilla di laptop kita masing-masing. Nah, di sini saya udah masuk. Nah, untuk tampilan awalnya dia akan seperti ini. Kita di sini login dulu menggunakan akun kita masing-masing. Karena saya udah login, jadi tampilan awal untuk website Tinkercad-nya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita pencet pilihan plus atau new, kemudian kita pilih circuit. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian pada komponen ini kita ganti menjadi Arduino. Nah, kemudian untuk Arduino kita pilih, karena kita mau ngerangkai, jadi kita pilih Arduino yang ada project boardnya. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, kemudian jika sudah, kita search, itu kita perlu push button. Kita pilih push button yang ini, kemudian kita letakkan di tengah-tengah sini. Sini kita memerlukan 2 push button. Kemudian kita search lagi, yaitu resistor. Nah, ini kita hubungkan ke negatif. Oke. Yang sama, kita memerlukan 2 buah resistor, kita hubungkan ke negatif. Nah, setelah itu kita membutuhkan komponen, yaitu kita klik di sini, motor servo. Nah, kita pilih yang micro servo. Nah, sini kita membutuhkan 3. 1 2 3. Oke. Kita rapikan sebentar dan oke. Nah, untuk motor servo ini memiliki 3 buah lubang. Yang pertama itu adalah ground, kemudian yang tengah itu power, dan yang ketiga itu adalah sinyal. Nah, di sini langsung kita hubungkan. Untuk yang ground kita hubungkan ke project board di posisi negatif. Kita hubungkan sini, kita teruskan. Dan untuk yang power, untuk yang power kita hubungkan ke positif. Oke. Nah, jika biar kita nggak bingung untuk kabelnya,
kita ubah saja warnanya, kita mengikut yang dari project board. Untuk yang negatif kita kasih warna hitam, dan untuk yang positif kita kasih warna merah. Lanjut, untuk yang servo yang kedua sama, kita tinggal mengikuti aja. Ground kita hubungkan ke negatif, kita buang ke negatif, hapuskan. Oke, sudah. Baru yang power kita hubungkan ke positif. Oke, kita lepaskan sebentar. Oke, nah untuk yang ground seperti biasa kita ubah jadi warna hitam. Oke, dan servo 3 kita letakkan di atas saja supaya tidak kebanyakan. Kita ubahkan ke ground sama atau ke negatif. Kemudian yang power kita ubahkan ke positif. Teruskan, dan untuk yang kabel positif kita ubah menjadi flat. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke pemrograman. Nah, untuk pemrogramannya itu kita menggunakan, di sini kita pencet kode, kemudian di sini yang pilihan blocks kita pilih, kita tukar menjadi teks, continue. Nah, di sini kita mulai pembuatan program yang ini kita hapus dulu. Kemudian untuk pembuatan program itu harus kita buat secara urutan. Jadi di sini kita pemberian nama untuk setiap komponen dipakai dulu. Kita buat int kasih pb1 kasih 2 titik. Nah, ini artinya pb1 kita letakkan di pin 2. Lanjut, untuk pb kedua int pb2 kasih pin 3. Nah, kemudian kita buat pagar include nah, kemudian kita ketik pagar include servo. Untuk servonya kita menggunakan huruf S besar, servo titik H yang tutup. Oke, kemudian enter. Baru kita pemberian nama untuk di servonya, itu kita ketik servo 1. Oke, kemudian kita lanjut. Kita menggunakan huruf S besar, servo
servo 2, enter, servo servo 3. Kita ganti paling ininya. Oke. Kemudian kita ketik int spasi pos sama dengan kita mulai dari 0. Enter. Nah, ini jadi untuk yang pemberian nama pada masing-masing komponen kita pakai, contoh di push button dan di servo kita sudah kita beri nama. Lanjut, kita masuk ke tahapan program dari program untuk menggunakan motor servo. Kita ketik void setup kita cari buka kurung, tutup kurung, spasi, kita cari ini. Oke, enter, cari enter. Oke, kemudian baru kita ketik servo 1 attack untuk attack kita pilih 9 tutup. Nah, untuk maksud dari ini itu adalah servo 1 berada di pin 9 di Arduino nya. Jadi servo 1 kita pasangkan ke pin 9 pada Arduino. Lanjut, kita ke kedua, servo 2 attack kita buat berurut aja, hit 10. Lanjut, servo 3 attack pin 11. Setelah itu kita ketik pin mode menggunakan huruf yang besar, mode, buka kurung, masukkan kata-katanya pakai huruf P besar, PB1, koma spasi, input garis bawah, pull up, kemudian tutup kurung. Lanjut, kita buat sama untuk pin yang PB2 nya, pin node PB2 koma input garis bawah pull tutup kurung titik koma, kemudian enter, kita pilih
Ya, jika sudah, ini program untuk pengulangan di nama-nama yang sudah kita beri nama tadi di komponen. Lanjut, kita masuk ke program, yaitu kita ketik void loop kurung, tutup kurung. Nah, di sini kita ketik, if spasi buka kurung digital read tutup kurung buka kurung lagi, dikta dari pb1 ya, pb1 tutup kurung si sama dengan low. Nah, tutup kurung spasi. Nah, jadi ini digital read ini membaca, jadi dia membaca pb1 itu sama dengan low, spasi sama dengan low. Jadi pada saat pembaca pertama kali di push button, dia membaca push button ini low. Kemudian untuk posisi kita ketik sama push itu plus dan kita akhiri. Nah, jadi pada saat begitu membaca pb1 itu low dan posisi itu plus. Kemudian kita ketik servo 1 titik write atau pembaca, yaitu pada saat pb1 tekan, servo 1 ini bergerak sebanyak 40 derajat. Baru kita akhiri. Kemudian kita buat delaynya, yaitu sebesar 10 terus dan kita akhiri. Nah, kemudian jangan lupa kita akhiri yaitu dengan menutup kurung. Oke. Lanjut, kita masuk ke program kedua. Nah, lanjut kita masuk program 2, sama kita ketik if spasi digital read. Nah, ini kita ketik digital read, kemudian buka kurung, kita ketik pb pakai p kapital, pb2 tutup kurung sama dengan low, kemudian tutup kurung, kita buka program. Kemudian untuk posisi yaitu pause sama dengan negatif dan kita akhiri. Nah, untuk servonya yaitu servo. Nah, di sini kita ketik servo 1 write
kurung ini pada saat buka dia itu berputar ke 40 derajat, dan pada saat tutup kita kasih itu 170 derajat. Kemudian kita akhiri titik koma dengan kita buat delay-nya. Delay yaitu kita buat 10. Kemudian kita akhiri program. Kemudian jangan lupa di sini kita tutup. Nah, oke. Jadi untuk pergerakan servo 1 sudah kita buat, yaitu pada saat PB1 ditekan atau PB1 dibaca low, nah posisi akan plus dan servo akan bergerak, servo 1 akan bergerak ke 40 derajat. Kemudian pada saat kita membaca pada saat di PB2, nah posisi akan menjadi plus, ulangi, akan menjadi min, dan servo akan kembali bergerak dengan sudut 170 derajat. Nah, di sini kita lanjut untuk ke servo 2-nya. Nah, di sini kita paste saja atau copy karena programnya sama, copy dan kita paste. Nah, di sini kita tinggal mengubah di servonya, kita ubah dari servo 2, dan untuk sudutnya dia membuka sebesar 40 dan tutup kita buat yaitu 0 dengan delay waktu yang sama. Kemudian nah, ini untuk pergerakan servo 2 sudah selesai. Kita buat pergerakan servo 3. Kita copy dan kita paste. Nah, seperti biasa sama, kita tinggal ubah jadi servo 3. Kemudian 3. Nah, untuk pergerakan servonya ini enggak untuk pembukanya atau untuk pada pergerakan pada PB1 ini sama 40 derajat, dan pergerakan pada saat PB2 kita ganti menjadi 170. Nah, di sini kenapa kita pakai 110? Karena pergerakan servo 1 dan servo 3 itu pergerakannya sama. Nah, untuk pergerakan servo sudah selesai, kemudian kita tutup program, kita ketik tutup. Oke. Nah, untuk programnya sudah selesai. Nah, di sini untuk pergerakan servo pertama itu bergerak dari jam 10 ke jam 7. Jadi untuk pergerakan ke jam 10 itu sekitar 40 derajat, dan kemudian untuk ke jam 12 itu sekitar 170 derajat. Nah, kemudian untuk pergerakan yang servo kedua ini dari jam 10 ke jam 12. Ya, jadi untuk pergerakan servo menuju ke arah jam 10 itu sebesar 40 derajat, dan untuk pergerakan servo servo menuju ke arah jam 12 itu 0 derajat. Nah, kemudian untuk servo ketiga ini pergerakan sama seperti servo 1, yaitu dari jam 10 ke jam 7. Nah, di sini untuk programnya sudah selesai. Kita lanjut untuk tahap wiring di Arduino-nya. Kita pasang sesuai dengan yang sudah tadi. Nah, pertama untuk servo 1
kita pasangkan di pin 9 pada Arduino. Kemudian untuk yang kedua, kemudian untuk yang servo kedua kita letakkan di pin 10. Kita luruskan. Oke. Dan untuk yang servo ketiga kita letakkan di pin 11. Kemudian untuk push button pertama kita letakkan di pin kedua. Oke. Dan push button yang kedua kita letakkan di pin 3. Nah, untuk wiringnya sudah selesai. Nah, di sini kalau kita mau ubah untuk ini bisa kita ubah warnanya, kita pakai saja warna hijau agar beda. Nah, untuk wiringnya sudah selesai. Nah, di sini kita lihatnya terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang kita buat. Nah, jika kita lihat PB1 di pin kedua, PB2 di pin ketiga, kemudian servo pertama di 9, servo kedua di pin 10, servo ketiga di pin 11. Oke, kita gunakan S besar, kemudian ini juga akan S besar, servo. Dah, oke. Jika sudah, kita mulaikan start simulasinya. Nah, di sini kita lihat apakah servo bergerak sesuai dengan program yang telah kita buat, bergerak ke arah jam 10, arah jam 7, dan arah jam 12. Nah, untuk kita membuktikan apakah servo 1 bergerak ke arah jam 7, servo 2 bergerak ke arah jam 12, dan servo 3 bergerak ke arah jam 7. Kita tekan push button kedua. Nah, pada saat
push button kedua kita tekan, PB ulangi, servo 1 gerak menuju ke arah jam 7, dan servo 2 ke arah jam 12, dan servo 3 bergerak ke arah jam 7. Nah, jika sebaliknya, apakah pada saat kita PB1 kita tekan, apakah servo akan bergerak ke posisi arah jam 10? Kita coba. Oke, di sini servo pada saat yang biasa kita tekan, servo 1, 2, dan servo 1, 2, dan 3 bergerak ke arah jam 10. Nah, kenapa servo bisa bergerak ke arah yang sudah kita buat? Karena sini kita pada program servo 1 kita buat pada saat PB1. Untuk servo 1 kita menggerakkan ke arah jam 10, itu derajatnya itu sekitar 40 derajat seperti yang dijelaskan tadi, dan untuk ke posisi arah jam 7 itu sekitar 170 derajat. Kemudian untuk servo 2 bergerak ke arah jam 10 sama sekitar 40 derajat, dan untuk ke jam 10 dari jam 12 ke jam 10 itu hanya menggerakkan ke 0 derajat. Kemudian untuk servo 3 gerak ke arah jam 10 sekitar 40 derajat, dan kemudian ke arah jam 7 sekitar 170 derajat. Baiklah, sekian video pembuatan pemrograman 3 buah motor servo. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.